Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Seladifa Hekina Zeraina dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 241001006. Di sini saya akan menjawab latihan soal yang ada di buku Aswaja 1 halaman 120. Latihan soal nomor 4, 5, 6, dan 7. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Aswaja 1 yang diampu oleh Bapak Mas Tajuddin Ahmad M.Hum. Soal nomor 4 adalah jelaskan pendapat musyawibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Masalah-masalah yang dibahas dalam fikih bersifat ijtihadi. Dalil-dalil yang dipakai bersifat dhanni, al-dalalah atau penunjukan lafal atas salah satu maknanya tidak dapat dipastikan, sebab bisa berkemungkinan dipahami dengan pemahaman yang lain. Sebab itu, seorang mujtahid tidak dapat dipastikan kebenarannya. Sebab inilah populer di kalangan fuqaha ungkapan mazhabku benar, namun masih berkemungkinan salah. Dan mazhabmu salah namun masih berkemungkinan benar. Meskipun dalam berijtihad terkadang mujtahid salah, mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila seorang hakim ingin memutuskan hukum lalu berijtihad dan hasil ijtihadnya benar, dan apabila ia ingin memutuskan hukum lalu ia berijtihad dan hasil ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala. Bahkan menurut Al-Ghazali, sebagaimana para ulama yang berpendapat musyawibah, semua mustahil benar dalam ijtihadnya, sebab perintah Allah kepada mustahid dalam permasalahan yang tidak ada nas qat'i atau penunjukan lafal atas maknanya dapat dipastikan, bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mustahid perkara itu benar. Menurut mereka, tidak mungkin Allah mentaklif hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas atau dapat dipahami secara ganda. Misalnya, ada seseorang diperintahkan berjalan ke arah barat setiap pagi. Ternyata orang yang diperintahkan tersebut di pagi harinya berjalan ke arah selatan, sebab ia menduga bahwa arah selatan adalah arah barat. Maka orang ini dibenarkan dan ia sudah dianggap menjalankan perintah, sebab ia sudah mengikuti dugaannya. Adapun contoh dalam fikih seperti menurut Imam Syafi'i, hukum berwudu dengan air mustakmal tidak sah. Sedang menurut Imam Maliki hukumnya sah. Menurut paham musyawibah, beliau berdua benar, sebab perintah Allah kepada mujtahid hanya mengikuti dugaannya atas kebenaran. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam fikih semua ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak sepatutnya bersikap fanatik terhadap mazhab yang diikutinya dengan menganggap pendapat yang dianutnya pasti benar
dan pendapat yang dianut oleh selainnya pasti salah. Soal nomor 5 adalah apabila terdapat perbedaan pendapat antar imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Mengikuti ulama adalah perintah Allah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Adapun apabila para imam mazhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab lainnya, atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. Soal nomor 6 adalah apa hukum taklid dalam fikih? Taklid adalah mengamalkan sebuah pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Taklid dalam permasalahan akidah hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama berpendapat imam seorang muqallid atau orang yang bertaklid tidak dapat menolongnya besok di akhirat. Adapun taklid dalam permasalahan fikih, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wajib hukumnya bagi orang awam bertaklid kepada mujtahid. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh seseorang apabila ia ingin taklid dalam bidang fikih. Yang pertama adalah mengetahui syarat-syarat imam mazhab dalam masalah yang diikuti. Yang kedua adalah tidak berdampak pembatalan keputusan qadhi atau hakim, sebab keputusan qadhi hanya dapat membatalkan apabila bertentangan dengan nas, ijma atau qiyas jali. Yang ketiga adalah tidak selalu mencari-cari rukhsah atau keringanan. Yang terakhir adalah tidak mentaufik. Soal nomor 7 adalah apa yang dimaksud dengan taufik? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Taufik adalah mencampur adukkan dua pendapat sekiranya dari pencampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukkan pendapatnya. Contohnya adalah seorang wudhu dengan mengusap sebagian kepalanya dengan taklid kepada Imam Syafi'i, dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa disertai syahwat dengan taklid kepada Imam Malik. Lalu orang tersebut sholat, baik menurut Imam Syafi'i ataupun Imam Maliki, keduanya sepakat tidak mengesahkan sholat orang seperti kasus tersebut. Alasan Imam Syafi'i adalah karena orang tersebut menyentuh lawan jenis meskipun tanpa syahwat, jadi sholat orang tersebut tidak sah. Dan alasan Imam Malik sebab orang tersebut tidak mengusap seluruh kepalanya, melainkan hanya sebagian kepalanya saja. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.